Om Swastiastu. Nama saya Franya Suartitarai dari kelas 12 OTKP. Saya akan mempresentasikan studi kasus terkait pemasaran produk. Apa sih yang dimaksud tentang pemasaran? Jadi, pemasaran itu adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir perminatan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen. Secara sederhananya, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, dan juga penjualan. Yang selanjutnya ada fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk lainnya. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, yang dimana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Sedangkan kegiatan penyimpanan produk berjalan dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Yang ketiga, ada fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran, yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara, terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, dan klasifikasi produk lain-lain. Yang selanjutnya, tugas pemasaran. Memperkenalkan produk, yaitu tugas yang pertama dan terpenting dari kegiatan pemasaran, untuk memperkenalkan produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua, mencapai target penjualan. Target penjualan ini harus ditetapkan sejak awal. Tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. Yang ketiga, memastikan kepuasan konsumen. Nah, selain target penjualan, kepuasan konsumen merupakan hal penting dan menjadi prioritas dari tim marketing. Dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil. Yang selanjutnya, membuat strategi lanjutan. Misalnya, menawarkan produk lainnya kepada konsumen untuk mendapatkan harga diskon. Lalu, bekerja sama dengan mitra. Tim marketing juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, serta menjadi media yang menjembatani hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Nah, membuat rekapitulasi penjualan termasuk yang terakhir, data penjualan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Menentukan target dan strategi pemasaran di masa mendatang sangat diperlukan. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsep pemasaran. Yang pertama, ada konsep produksi. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini, tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin.
karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Lalu ada konsep produk. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dan juga ciri-cirinya. Selanjutnya ada konsep penjualan. Berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Ada juga konsep pemasaran. Nah, kunci untuk mencapai tujuan organisasi ini terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Selanjutnya ada konsep pemasaran sosial yang menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Ada juga konsep pemasaran global. Manajemen eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya ialah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang pertama ialah dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuannya ialah mengendalikan perilaku saluran serta mencegah perselisihan antara anggota saluran. Sistem yang kedua ada pemasaran dengan saluran horizontal. Nah, pada sistem ini ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Nah, yang terakhir, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan. Kemudian dari belakang dipimpin secara netral. Strategi pemasaran. Yang dimaksud strategi pemasaran ialah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama daur hidup produk, lalu yang kedua posisi persaingan perusahaan di pasar, dan yang terakhir situasi ekonomi. Perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen ialah merupakan tindakan-tindakan individu yang melibatkan pembelian, penggunaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk, pelayanan dari sumber lainnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya ada faktor kebudayaan meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Pribadi meliputi usia dan siklus hidup keluarga, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian. Tahap-tahap proses membeli. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan atau masalah. Di sini, orang yang akan memasarkan produk meneliti mengenai apa yang dibutuhkan, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan mengapa seseorang membutuhkan sesuatu. Yang kedua, pencarian informasi. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman-teman, tetangga, dan kenalan. Sumber niaga meliputi periklanan, petugas penjualan, penjual kemasan, dan pemajangan. Sumber umum meliputi media massa dan organisasi konsumen. Sedangkan sumber pengalaman meliputi pernah menangani, menguji, dan mempergunakan produk. Keputusan membeli. Ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain. Keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh teman-teman, tetangga, atau siapa saja yang mempercayai.
Nah, yang terakhir ada faktor-faktor situasi yang tidak terduga. Seperti contohnya faktor harga pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.